Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Jilid yang pertama. Kita masih di halaman yang ke-10. Silakan lihat di kitabnya. Di situ penulis memberikan judul yang nomor 9, Al-Ismul ladzi la yansharif. Al-Ismul ladzi la yansharif. Disebutkan di bawah, lihat definisinya, huwal ismul ladzi la yadkhulu alaihi at-tanwinu. Isim la yansharif dia adalah isim yang la yadkhulu, tidak masuk padanya at-tanwin. Jadi ya secara ringkas, al-ismul ladzi la yansharif adalah isim yang tidak ditanwin, yang tidak bisa ditanwin. Isim pada dasarnya dia itu ketika tidak ada alif lamnya dibaca dengan tanwin. Tanwin itu adalah bunyi nun sukun yang ada di akhir kata tapi tidak ditulis tidak ada tulisannya, tapi dikasih tanda atau harokat ganda seperti fathatain berbunyi an, ya, berbunyi an, atau dhammatain berbunyi un, atau kasratain berbunyi in. Nah, itu kan bunyinya nun sukun, kan nun mati, tapi nun sukunnya tidak ditulis, cuma dikasih tanda dengan harokat ganda. Nah, isim pada dasarnya jika tidak didahului oleh alif lam al, dia ditanwin. Misalnya ya, kata baitun, rumah, Muhammadun, Muhammad. Ya, itu bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, begitu. Baitun, baitan, baitin. Itu contoh isim ketika tidak bersambung dengan alif lam, dia ditanwin. Nah, kalau masuk alif lam, maka tanwinnya hilang. Contoh al-baitu. Jadi salah kalau kita baca al-baitun, yaitu salah. Al-baitu, atau apa lagi? Al-masjidu misalnya. Masjidun ditanwin. Kalau masuk al-masjidu tidak ditanwin. Itu aturan bakunya. Nah, tapi di sana ada isim-isim, ada kata-kata benda yang meskipun dia nggak ada alif lam, dia tetap tidak boleh ditanwin. Jadi memang pada asalnya dia tidak boleh ditanwin meskipun tidak ada alif lam. Nah, itulah yang dinamakan oleh para ulama bahasa dengan al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, di sini diberikan beberapa contoh. Lihat di halaman yang ke-9 itu, atau ke-10, halaman ke-10. Contoh di bawah, Aisyatu. Aisyatu ini tidak boleh ditanwin dia. Jadi salah kalau kita membaca dengan Aisyatun. Itu salah. Jadi yang benar Aisyatu. Fatimatu. Ibrahimu, ya. Jadi Ibrahimu, tidak boleh kita baca Ibrahimun. Tidak boleh ditanwin. Jadi silakan lihat, dicek dalam Al-Qur'an ya. Kata Ibrahim ini kan sering diulang-ulang. Nama Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ada yang ditanwin satupun. Ibrahimu. Begitu juga Ismailu, Sulaimanu, ya. Uthmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Ini contoh-contoh isim yang tidak boleh atau tidak bisa masuk tanwin kepadanya. Di bawah beliau mengatakan wasayati insyaallahu tafasiluhu. Wasayati, dan akan segera datang insyaallah tafasiluhu, perinciannya. Jadi nanti akan dijelaskan pada beberapa halaman yang berikut tentang perincian isim-isim yang tidak ditanwin ini. Nah, demikian itu isim yang tidak bisa ditanwin. Insyaallah mudah ya. Nanti akan beliau jelaskan lebih tafsil pada
beberapa halaman ke depan. Kemudian kita lanjut pada halaman 11. Nah, pada halaman 11. Di situ ada judul Al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rab itu intinya dia seperti isim mu'rab. Yang kemarin sudah kita sebutkan, isim mu'rab, isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Itu bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasrah. Itu atau di sini yang beliau istilahkan dengan al-i'rab. Kemudian al-bina, al-bina itu lawan dari isim mu'rab. Ya, jadi dia isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Jadi al-i'rab dan al-bina ini adalah dua jenis isim yang saling berlawanan. Kalau al-i'rab atau yang kemarin kita sebut isim mu'rab, itu artinya isim yang isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Bisa berubah harokat akhirnya, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Lawannya adalah al-bina. Al-bina itu isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya, begitu. Di sini beliau katakan, ya akan tetapi al-i'rab di sini kurang tepat. Penting beliau memberikan judul isim mu'rab begitu saja. Isim mu'rab dan isim mabni. Karena kalau al-i'rab di sini lebih pada apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kamus, al-i'rab itu artinya menyebutkan atau menjelaskan kedudukan setiap kata dalam kalimat bahasa Arab. Ya, disebutkan kedudukan dan jabatan katanya, kemudian disebutkan tanda i'rabnya. Itu namanya mengi'rab. Jadi kalau kita mengi'rab artinya kita harus menyebutkan setiap jabatan kata yang ada dalam kalimat. Nah, dalam satu kalimat itu kan misalnya terdiri dari beberapa kata, ada 5 kata atau 3 kata misalnya. Kita harus sebutkan ini kata ini sebagai apa. Misalnya begini, Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Itu kan ada 4 kata. Zahaba, Muhammadun, yang kedua ila, yang ketiga kemudian al masjidi 4. Nah, setiap 4 kata ini kita harus sebutkan kedudukannya dalam kalimat. Zahaba dia sebagai apa? Kemudian Muhammadun sebagai apa tanda i'rabnya, kemudian ila sebagai apa, dan al-masjid sebagai apa. Itu meng'irab namanya. Kalau di sini kurang tepat ya, wallahu alam. Harusnya isim mu'rab. Isim mu'rab, isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Ala kulli hal, kita lanjut, kita baca saja. Beliau mengatakan di bawah al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili. Al-i'rab adalah huwa taghyir, dia adalah perubahan akhir-akhir al-kalimi dari suatu kata, dari beberapa kata. Ya, al-kalimi itu jamak dari kalimah. Bisababi disebabkan dukhulil amil. Dukhuli disebabkan masuknya al-amil. Amil itu sesuatu yang bisa menyebabkan perubahan kata atau perubahan akhir dari kalimat, itu amil. Sesuatu yang mempengaruhi, yang bisa mempengaruhi perubahan akhir dari suatu kata. Contoh, hadza talibun. Hadza ini adalah talibun, seorang santri. Kemudian ra'aitu taliban. Ra'aitu saya melihat taliban, seorang santri. Marartu bi talibin. Marartu saya berpapasan bi talibin, dengan seorang santri. Perhatikan kata talibun. Itu di yang pertama talibunnya itu di dhammah. Yang kedua taliban itu di fathah. Kemudian yang ketiga talibin bi talibin di kasrah. Nah, kata talibun ini berarti adalah isim apa? Isim mu'rab. Dia adalah isim mu'rab. Karena dia bisa berubah harokat akhirnya. Ya, dia bisa berubah harokat akhirnya. Nah, itu isim mu'rab. Kemudian di bawahnya al-bina. Al-bina ini lawan dari isim mu'rab. Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Al-bina atau yang dalam kitab lain disebut isim mabni.
dia adalah luzum, tetapnya awakhir, akhir al kalimi, akhir dari kata-kata, dari kalimat-kalimat, halatan wahidatan, dalam keadaan satu. Jadi albina itu tetap, ya, akhir katanya keadaannya satu saja, tidak berubah-ubah. Dia tidak, ya kalau sudah begitu ya begitu, tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Itu huwa, contohnya misalnya mislu, contoh huwa, huwa artinya dia. Huwa ini dia akhirnya apa? Fathah, huwa. Dan dia begitu terus. Dalam keadaan dimanapun dia dalam satu kalimat, suatu jumlah, dia tidak akan berubah. Dia harokat akhirnya tetap fathah, huwa, gitu. Tidak akan mungkin menjadi huwu atau huwi. Contoh lain, anta, kamu, satu laki-laki. Ini tidak bisa berubah menjadi antu atau anti, ya. Nahnu, ini juga selamanya dhammah dia. Tidak bisa menjadi nahna atau nahni. Ana, saya, ini selamanya juga sukun alifnya, ya, ana. Kemudian hadhihi, ini juga hadhihi artinya ini. Hadhihi ini tidak bisa, dia selamanya kasroh. Huruf terakhirnya selamanya kasroh. Hadhihi, dia nggak mungkin jadi hadhiha atau hadhihu, tidak. Nah, ini contoh isim yang mabni. Kesimpulannya begini, ya ibu-ibu, isim itu jika ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ada dua. Nah, ini yang saya lupa tadi tidak sebutkan. Ini kita akan membahas isim jika ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Dikasih judul di situ, ya. Di sini kasih judul. Nah, tadi saya lupa, harusnya di awal ini. Isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Nah, terbagi dua. Yang pertama isim mabni. Isim mu'rab. Yang pertama isim mu'rab. Atau di sini beliau mengatakan al-i'rab, begitu. Nah, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukan dia dalam kalimat. Itu. Silakan ditulis. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukan dia dalam suatu kalimat. Contohnya tolibun itu, dia kan beda-beda. Ada, dia bisa di dhammah, bisa di fathah toliban, bisa di kasrah tolibin, sesuai dengan kedudukan dia dalam kalimat. Nah, apa kedudukan dia dalam kalimat nanti dibahas ketika sudah masuk bab i'rab nanti. Yang kedua, ada yang namanya isim mabni, atau di sini beliau mengatakan al-bina'u. Al-bina'u, atau yang lainnya disebut atau dalam kitab yang lain disebut isim mabni. Apa itu? Isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Begitu saja. Isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya dimanapun dia kedudukan dia dalam kalimat. Isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya dimanapun kedudukan dia dalam kalimat. Itu. Contoh di sini huwa. Huwa itu dimanapun dia terletaknya, dia selamanya harokat akhirnya fathah. Wa, ya, huwa. Tidak mungkin huwu atau huwi. Begitu juga anta, tidak mungkin menjadi antu atau anti. Kalau anta maksudnya kamu laki-laki, berarti anta. Kalau sudah anti berarti kamu perempuan, sudah beda maknanya. Kalau nahnu, begitu juga kami. Tidak bisa jadi nahna, jadi nahni, tidak. Ana, itu juga selamanya sukun, itu mabni sukun, selamanya sukun. Huruf alifnya, ya, itu kan ada 3 huruf, hamzah, nun, dan alif di terakhir. Hadhihi, ini selamanya juga kasro, ya, tidak mungkin menjadi hadiha, hadihu, begitu. Nah, ini isim jika ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Demikian, ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut pada video yang berikut.